Ustadz. Iya, terima kasih atas eh, kesimpulan dan harapan bagi jalannya webinar kita pada malam hari ini. Di sini sudah malam, Pak Ustadz. Oh iya. Iya, Malam. iya. Abangku. Iya, saya sangat tersentuh sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kebetulan dalam keluarga saya juga adik kandung saya Muslim, om saya juga Muslim, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ya kita Nusantara, Pak Ustadz. Kalau Lebaran kita sama-sama, Natal kita sama-sama. Iya, jadi Amin. ya saya sangat bersyukur sekali ada bersama-sama dengan orang-orang hebat. Salah satunya adalah Ustadz Sofyan Sauria yang terus memberikan harapan-harapan kepada kita semua, terusnya bagi kita generasi muda. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya konfirmasi ulang apakah pemateri kita yang terakhir, Bang Iwaya Yogi Suara ada? Tidak ada ya? Masuk pada sesi tanya jawab, saya berikan kesempatan bagi peserta untuk silakan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Nama, sebut nama. Langsung saja pada pertanyaan ya. Silakan. Surabaya. Oke, siap. Surabaya, nama. NTT. Ya, yang Surabaya dulu, nama siapa? Joni. Halo. Joni Raymond. Joni. Siap. Ya. Silakan. Pertanyaan ditujukan ke siapa nih? Langsung saja narasumber siapa atau semuanya? Silakan. Semua aja, semua. Siapa yang? Semuanya. Oke, ya. Gus Soleh yang merangkumkan semuanya. Karena hampir semua terkait. Siap. Sama moderatornya juga yang ganteng mungkin bisa. Ya begini. Silakan Bang, disilakan. Ya tadi saya sudah mendengar apa yang dipaparkan sama narasumber-narasumber, hampir semua terkait, tidak ada yang terpecah-pecah. Bahkan dari awal saya sudah mendengar apa yang dipaparkan Gus Soleh memang seperti itu. Tapi bagi saya seorang NKRI nasionalisme yang benar-benar Pancasilais, saya benar-benar harus memiliki radikal yang membela Pancasila. Itu ya. Harus itu. Dan menjadi pertanyaan saya sebenarnya dari apa yang dipaparkan oleh akademis, pengamat, bahkan yang sudah pernah mengalami hal ini, sesungguhnya yang hari-hari ini yang kita butuhkan adalah guru yang baik. Siapakah guru yang baik? Tinggal kita menunggu. Apakah kita sendiri? Apa Gus Soleh sendiri? Iya kan? Apa yang jadi pembicara-pembicara? Karena ketika kita terjun ke dunia sosial, dunia organisasi, dunia komunitas yang kita lihat sekarang untuk kaum milenial itu memang rentan. Artinya mereka mereka rentan, artinya mereka belum kokoh, mereka belum kuat ketika mendapat info-info yang sangat negatif. Tapi ketika mereka mendapat info-info yang positif tentang negara kita, tentang agama kita, tentang budaya kita, tentang sosial kita, tentang kekeluargaan kita, kebersamaan kita, saya yakin mereka akan menerima asal edukasinya benar-benar matang, Dan saya bersyukur pemerintah yang saat ini itu sudah mereka memulai, bahkan sudah sangat kelihatan kerja mereka. Walaupun sosial media ini sangat rentan dengan susupan. Artinya tanpa sengaja kita bangun pagi sudah ada info negatif, info positif yang kita dapat. Tinggal kita meresponnya aja. Siapakah guru kita? Iya kan, siapakah guru kita atau pemimpin kita atau siapa kita? Dan kedua, sumber dari segala yang kita dapat dari milenial ini, dari sosmed ini, kita harus telusuri matang-matang. Karena mereka juga dapat dari salah satu info-info induk, info-info masternya. Yang kita cegah itu masternya, bukan milenialnya.
Karena milenial ini ada korban, berarti ada yang menyusup. Yang kita cari sumbernya. Dan itu tindak tegasnya itu gimana? Karena kita tahu bersama yang menyusup ini bukan orang-orang sembarang, mereka juga orang-orang penting juga, orang-orang punya duit, orang-orang punya kekuasaan. Tinggal dari pemerintah saja. Mungkin Gus Soleh yang punya suara yang lantang, suara yang benar-benar memberikan edukasi kepada pemerintah. Bagaimana dengan hukum yang mereka harusnya mereka terima. Bagi saya tindak tegas. Itu aja Pak Jeremia, berarti Jeremia ganteng semuanya. Salam Pancasila, salam NKRI. Sehat. Berarti ada dua pertanyaan. Siapakah guru kita? Kemudian atau siapakah pemimpin kita? Ya berkaitan dengan masalah pengentasan radikalisme. Terus yang kedua, bagaimana untuk bisa menelusuri sumber radikalisasi dan bagaimana menindaknya. Itu dari Bang Joni Lemon. Yap. Oke, yang kedua dari NTT. John Tuul Ambon, Maluku. Oh, John Tuul, oke. Papua siap. Oh, siap. Ini keras sekali ini suaranya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, hormat. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia Timur. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat Gus Soleh yang mana acara webinar edisi 39 terkait dengan penangkal radikalisme. Saya cuma memberikan masukan aja, mungkin ini masukan ya. Dengan adanya webinar ini mungkin saudara-saudara kita BPT bisa mendengar hasil dari acara yang hari ini kita laksanakan. Artinya bagaimana BNPT bisa mengatasi radikalisme di wilayah NKRI ini. Untuk itu saya secara pribadi menawarkan bisa dirangkul itu tokoh agama, artinya RT RW itu bisa dirangkul di dalam satu wadah dan diberikan pembekalan atau sosialisasi sehingga mereka bisa mengurangi radikalisme ini karena data yang sangat akurat hasil survei. Tapi RT RW itu mereka mengenal kental sekali kedekatan emosional dengan warganya. Jadi bagaimana BNPT memberikan konsep dan bekerja sama dengan instansi tokoh-tokoh agama untuk bisa memberikan satu warna untuk bisa mengatasi radikalisme yang saat ini terjadi yang sangat marak di NKRI ini. Itu harapan saya, sehingga kenapa sampai saat ini ya narasi yang tadi sudah dipaparkan oleh narasumber ini sangat luar biasa. Tapi saran saya, bagaimana RT RW ini dirangkul untuk diberikan sosialisasi pembekalan. Sehingga untuk menangkal radikalisme ini dia akan mengurang gitu. Tapi kalau kita cuma webinar, kita rasa bahwa saya secara pribadi merasakan bahwa ini nanti dia akan berkelanjutan karena dengan adanya politik tetap adanya radikalisme. Nah itu. Dengan media digital yang sangat saat ini yang sangat terjadi. Itu harapan saya. Sehingga saya berharap tokoh agama, tokoh lima agama ini harus bersatu dan bersinkronisasi dengan BNPT dan bisa dirangkul juga itu penawaran dari saya itu RT RW ini harus dimasukkan, digabungkan untuk bersatu dan melawan radikalisme di NKRI. Demikian sekilas info dari saya, dari Tual, Maluku, Larpu Ngabal. Salam agama cinta. Jadi intinya pertanyaannya adalah bagaimana supaya bisa merangkul RT RW untuk dilakukan pelatihan atau pembekalan soal radikalisme oleh BNPT. Kira-kira begitu ya pertanyaannya ya? Oke, kita lagi ini dari Ambon. Ada lagi? NTT Pak. NTT, oke.
NTT atas nama Pak Agus, Pak Agus. Pak Pak Agus. Agus. Ya. Oke, silakan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya berterima kasih karena melalui webinar agama ini kita boleh urun rembuk tentang ya bagaimana kita bersama-sama merawat NKRI ini, Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya, Pak, baik dari pembicara pertama sampai terakhir bahkan kesimpulan. Nah, mungkin Bapak usul saya tentang kurikulum pendidikan kita, Pak. Ya, untuk Gus Soleh, bagaimana misalnya kurikulum pendidikan kita bukan saja kurikulum kita mengajarkan tentang pengetahuan tentang agama kita, tapi juga pengetahuan tentang agama orang lain, agama lain, Pak. Oke. Sehingga kita tidak eksklusif begitu, Pak. Melalui pendidikan, Pak. Artinya begini, kita mengurangi kita menanamkan rasa cinta tanah air harus melalui pendidikan. Nah, kalau melalui pendidikan maka ya melalui kurikulum kita, Pak. Ya. Oke. Nah, melalui Itu kurikulum pertanyaannya kita, ya. Ya. Mungkinkah? Oke. Ya, mungkinkah melalui kurikulum baik di Kemendiknas maupun Kementerian Agama kita sejak dini ya kurikulum kita tentang pertama tentang menanamkan rasa cinta tanah air kita, dan itu sudah melalui mata pelajaran yang dulu PMP sekarang namanya sekarang, Pak. Setelah itu juga ya pengenalan tentang agama kita. Jadi kita belajar bukan hanya agama kita tapi juga agama orang lain sehingga kita tidak bersifat eksklusif. Itu mungkinkah kita bisa lakukan? Yang ketiga, Pak, saya melihat begini. Ketiga. Pemerintah kita sementara ini sudah gencar untuk mengurangi radikalisme dan seterusnya, tapi KTP selalu saja ada. Semakin kita itu dia semakin itu. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita tempuh? Ini untuk pembicara saya dari berbagai narasumber tadi, mungkin ini memberi pemahaman curah pendapat bagi kita, Pak. Terima kasih, Pak moderator. Oke. Dari Masih ada Pak lagi? Nedi, Papua. Sebentar. Oke, dari Papua ya. Siap. Papua. Oke, lanjut. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, mewakili semua salam agama, semua agama. Baik, dari kami Ufuk Timur sudah gelap ini sama dengan dari moderator ya, satu waktu. Ya, terima kasih moderator, host Gus Soleh sebagai penggagas agama cinta, dan para narasumber minta maaf tidak bisa menyebut satu-satu, dan peserta webinar yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang kami cintai dan kami banggakan. Baik, ini tema yang sering kita dengung-dengungkan dengan berbagai macam versi dan dengan berbagai macam tema, ya. Dan memang harus karena mereka di sana juga intens dan tanpa kenal waktu. Kita juga begitu, Gus Soleh, ya, sepakat ya, kita harus terus ini dilakukan webinar yang model begini. Oke, memang banyak sekali yang diutarakan, bahkan dipertanyakan tadi yang baru saja dipertanyakan itu tentang kurikulum dan lain-lain, kita sudah bahas itu, ya, dan banyak lagi. Yang gini, Gus, mungkin kita perhatikan kayaknya konvensional ini. Kita menangkal radikal ini, kita menggunakan peralatan dan semua sumber daya yang ada yang konvensional. Mereka sudah lebih jauh ke depan, yaitu mereka menggunakan digital. Ya, anak-anak bisa dimasukkan tanpa bertemu, mereka sudah masukkan radikalisme ke pikiran mereka melalui digital. Orang tua yang sudah konvensional, yang sudah kalau dibilang sudah usur, mereka tidak mengetahui tentang digital ini. Begitu. Oke, Kita kasih pertanyaannya. Ya, mohon jangan terfokus ke
konvensional ini. Bisakah di BPIB ada bidang yang khusus dengan memberikan literasi digital Pancasila? Digital Pancasila. Sebab orang tua tidak bisa masuk ke digital ini. Anak-anak ini mereka sudah lebih jauh dari orang tua, tidak ngerti tentang gadget itu apa, main WA itu apa, main Facebook itu apa, mereka tidak tahu. Bahkan mereka dibodohi oleh anak-anak ini. Anak-anak ini dapat informasi melalui di situ. Dan kalau orang tua mengerti tentang digital, mereka akan tahu ini salah anak, ini salah. Kamu harus begini. Dan Bapak juga tahu tentang ini. Begitu. Jadi mungkin dari BPIB mungkin ada satu bidang yang khusus untuk literasi digital Pancasila. Bisa saya usulkan ini? Bisa ya? Oke, itu dari kami. Seluruh Papua, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, tetap semangat. Merdeka. Ya. Ini baik, merdeka. Ini tadi Ambon, NTT, Papua. Timur sudah selesai. Sekarang ada lagi yang dari Indonesia Barat. Sebelum saya persilakan narasumber untuk memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada dari teman-teman yang lain? Ada? Ada. Chandra Inu. Ada? Ya. Chandra Inu. Saya kan udah ada, Pak. Resennya itu ada lu, saya. Chandra Inu. Oh. Oke. Dari daerah mana? Jawa Timur. Oke. Ya. Bang Chandra ya. Jawa Timur. Silakan. Iya. Mengamati dan mengikuti cara webinar baik dari narsum yang pertama hingga yang terakhir. Kita ini terus terang melihat data dari BNPT, 85% potensi terpapar radikalisme bagi generasi milenial. Itu jangan sampai kelompok kaum radikal menjadi besar kepala. Itu yang pertama. Semoga data ini nggak valid 100%. Namun demikian kita nggak bisa terlena begitu saja. Kita tetap harus ada perlawanan dalam bentuk apapun. Kalau memang dia para peserta yang hadir, baik sebelum-sebelumnya maupun saat ini, kalau bisa langsung kita jadi buzzer untuk mencegah kelompok radikalisme ini, buzzer NKRI yang cinta Bhinneka Tunggal Ika, untuk melawan gerakan-gerakan mereka secara virtual di sosial media. Itu yang pertama. Jadi kita tidak bisa berpangku tangan atau mengandalkan dari pihak aparat keamanan, dari dunia pendidikan, dari tokoh-tokoh agama. Pertanyaannya, pihak aparat keamanan selama ini sudah bekerja bagus. Namun demikian masih banyak masyarakat yang kecewa. Permasalahannya banyak orang-orang yang memompakan terus arus hate speech, hoax, fitnah, dan justru memutarbalikan fakta, dibiarkan tetap melenggang. Padahal itu jelas nyata. Dan banyak pertanyaannya, Pak. Di luar agama kita. Pertanyaannya. Ya itu, maksud saya ini harus ada tindakan dari aparat keamanan yang sementara masih beredar di sosial media. Jadi bisa penanganan persuasif atau represif, itu domainnya aparat keamanan. Termasuk yang kemarin yang terciduk 4 teroris itu, anak alumni Universitas Indonesia angkatan 2012, Fakultas MIPA, itu juga menjual bahan-bahan kimia yang dilakukan di 4 atau beberapa aplikasi online. Dan ini harusnya perusahaan aplikasinya ini harus ditegur atau ditindaklanjuti. Kenapa itu dibolehkan? Masalahnya ilegal. Sementara toko-toko bahan kimia ketat pengawasannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari tokoh-tokoh agama itu selain juga mengantisipasi melalui bidangnya masing-masing dan sesuai keyakinan masing-masing, harusnya juga melibatkan dari seluruh elemen keagamaan yang ada dari pusat maupun daerah. Karena banyaklah kita ini melihat hal-hal tersebut terjadi di dalam rumah-rumah ibadah. Yang ketiga, maraknya dunia pendidikan atau sebagian besar kalangan pengajar atau pendidik
dan juga termasuk ASN yang terus memumpahkan paham-paham intoleran, radikalisme, itu harus ada tindakan tegas dari pemerintah melalui TWK, tes wawasan kebangsaan, dan diwajibkan setiap hari Senin selalu atau setiap hari kalau sekolah itu melakukan upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, hafal Pancasila, dan pelajaran sejarah itu yang tidak bisa dihilangkan di samping P4, Lika Prastia Pancakarsa dalam bentuk implementasi maupun pengamalan-pengamalan lainnya di dalam dunia pendidikan. Saya pertanyakan, semoga dengan acara webinar ini ada action real dari di samping tadi usulan dari pihak pemerintah. Saya mengajak Gus Soleh, kalau bisa kita membentuk grup buzzer penjaga NKRI yang isinya untuk mengatasi atau mengcounter serangan-serangan sosial media yang memang nuansanya intoleran, ekstremisme, dan radikalisme, justru bahkan mengarah terorisme. Jadi kita jangan pernah lelah untuk menjaga Republik ini. Dan saya yakin Republik ini dengan keberagamannya sebagai anugerah Tuhan dan tidak akan hancur atau terbelah. Karena satu sama lainnya saling terkait dan melengkapi. Itu saja anugerah yang seperti disampaikan Bung Karno kepada Yosef Bresito beberapa waktu yang lalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka! Merdeka. Oke, baik. Terima kasih. Saya batasi dulu penanya karena di sini sudah ada 4 ya. Sudah ada 4 penanya. Pertanyaan yang pertama dari rekan kita yang ada di Surabaya. Siapakah guru kita? Maksudnya siapakah yang bisa menjadi guru kita untuk menyampaikan kepada kita soal wawasan kebangsaan untuk mengantisipasi radikalisme. Terus yang kedua, bagaimana bisa menelusuri sumber-sumber radikalisme dan bagaimana menindaknya? Ini pertanyaan dari rekan kita Pak Joni Raymond dari Surabaya. Saya persilakan bagi narasumber untuk menjelaskan. Siapa yang mau duluan, saya persilakan. Sudah. Halo. Silakan Bang. Silakan. Baik, terima kasih untuk beberapa teman yang sudah merespon. Pak Joni Pala, Pak Agus Senggiku, kemudian dari Papua tadi Pak Serei kan? Lalu Pak Dwi. Pak Chandra. Begini, mungkin tidak. Pak Medi dari Papua. Mungkin tidak secara Pak Medi. Ya, mungkin tidak secara satu-satu, tapi saya hanya mau mengatakan begini, soal guru, itu barangkali ada 2. Pertama, kita bisa berguru pada orang-orang yang lebih tua atau ini masa lalu. Karena kita omong tentang radikalisme keagamaan dan juga dengan dalam hubungan generasi milenial, mungkin kita berguru kepada para nabi dan pendiri agama. Mereka ini dalam pandangan saya itu orang-orang yang selalu muda, tetap muda. Dalam arti begini, mereka tetap mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan sepanjang, tidak pernah berhenti. Mereka bersaudara dengan sahabat-sahabatnya. Mereka juga setia pada persahabatan pada saat krisis. Ini kita mesti belajar itu. Kemudian yang kedua, guru yang terbaik itu juga dari diri sendiri. Dalam situasi kita saat ini, mungkin yang terbaik adalah kita menjadi guru untuk diri kita sendiri dengan berani untuk tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan menyebarkan radikalisme dan membiarkan diri kita terpapar dengan paham-paham itu. Ini harus ada keberanian moral dari diri sendiri untuk mengatakan tidak. Nah, mungkin itu secara teoritis dan juga mungkin lebih ideal. Tetapi kemudian yang kedua, untuk ke Pak Agus Senggiku, memang perlu kurikulum pendidikan, iya. Tapi saya punya pemikiran begini.
dalam kaitan dengan kurikulum pendidikan agama, memang penelitian terakhir juga di beberapa sekolah keagamaan itu berpotensi untuk menimbulkan si paham-paham radikal. Karena itu barangkali pendidikan keagamaan di sekolah itu lebih menekankan kepada nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal. Nilai keagamaan yang mengutamakan kemanusiaan, yang lebih inklusif. Nilai-nilai agama yang lebih bersifat eksklusif, yang bersifat doktrinal, itu barangkali baik diajarkan di rumah-rumah, di sekolah juga perlu, tetapi di sekolah itu lebih menekankan kepada relasi hubungan antar beragama. Karena ada 3 hal sebetulnya kalau kita mau beragama di dalam suatu komunitas kebersamaan. Pertama itu bahwa tidak boleh menabrak nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua itu harus menghormati kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menabrak ketertiban umum. Ini yang perlu kita tanamkan di sekolah-sekolah. Dalam kaitan sekolah-sekolah keagamaan mungkin baik, entah itu di bawah Kementerian Pendidikan atau juga di bawah Kementerian Agama, perlu mengembangkan sekolah-sekolah itu sebagai panti kerukunan. Sekolah-sekolah kita jadikan sebagai panti kerukunan, di mana orang belajar tentang teman-temannya yang beragama lain untuk saling bersosialisasi. Ini yang mungkin kita perlu kembangkan. Kemudian dalam kaitan dengan beberapa pertanyaan untuk teman dari Papua dan Pak Chandra itu mungkin menurut saya kita perlu libatkan ini BPIP dan lembaga-lembaga terkait untuk membicarakan ini sehingga kita juga mungkin bisa menemukan satu solusi yang pas, satu pemahaman yang bersama bagaimana mengatasi persoalan ini. Memang kita untuk generasi-generasi yang agak tua memang agak susah memang untuk memahami dunia digital ini dengan baik. Tapi itu perlu supaya kita tidak ditipu. Barangkali juga dengan seminar-seminar begini memang agak susah. Tapi ini memang membutuhkan kerja yang luar biasa, berat. Kerja yang luar biasa berat. Tapi memang kita mesti coba seberat apapun, kalau memang ada kemauan, ya lembaga-lembaga seperti BPIP itu mesti melakukan hal-hal yang lebih konkret sampai ke bawah. Saya memang menawarkan tadi ini komunitas ini Gus Soleh bisa kembangkan itu menjadi satu komunitas pembelajaran. Nah, hal-hal yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat dialog antar pimpinan lembaga agama, barangkali tempat-tempat begini bisa menjadi sarana untuk kita berdialog satu dengan yang lain, termasuk juga pendidikan. Mungkin itu saja beberapa hal dari yang bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih Abangku atas penjelasannya. Masih ada pertanyaan lain yang belum dijawab, mungkin bisa dijawab oleh narasumber yang lain. Ya, mungkin saya Pak Moderator. Rekan kita yang di Ambon ada pertanyaannya, bagaimana supaya bisa merangkul RT RW dalam rangka dilakukan pelatihan dan pembekalan soal radikalisme oleh BNPT. Ya, mohon izin Moderator, sebelum ini silakan, saya juga saya merespon saja ya. Ya. Saya duluan mohon maaf karena mau pamit juga di sini sudah maghrib di Indonesia bagian tengah. Silakan. Oke, singkat saja dari saya pikir benteng pertahanan terakhir kita setelah misalnya institusi pendidikan berhasil disusupi, maka saya pikir yang paling efektif untuk menangkal radikalisme di tingkat generasi milenial itu adalah pada tingkat keluarga. Ya, bagaimana literasi keagamaan itu diberikan kepada generasi muda kita, diberikan pendampingan sampai pada lingkungan paling kecil, di mana misalnya mereka berada, gitu. Sehingga aktivitas mereka di media sosial itu dapat difilter dengan kecakapan-kecakapan keagamaan, pemahaman-pemahaman keagamaan yang inklusif, yang diisi
lewat misalnya pengawalan oleh keluarga. Lalu yang kedua, intervensi yang bisa dilakukan juga ya seperti yang disampaikan oleh penanya tadi, masalah rekayasa kurikulum ya. Ya saya pikir itu memang harus dilakukan. Ya bagaimana supaya pendidikan Pancasila, civic education dan seterusnya itu tetap relevan menjawab tantangan zaman kebangsaan kita hari ini. Saya pikir itu saja Bapak, Ibu, moderator dan para narasumber. Mohon maaf sekali, saya mohon pamit undur diri terlebih dahulu. Bisa ditinggalkan juga. Statement, Ustaz. Baik. Closing statement sekalian. Oke, mohon maaf sebelumnya closing statement, Bang. Closing statement. Oke. Ya, saya mungkin mengutip pernyataan dari Benedict Anderson bahwa nasionalisme di Indonesia ini bukanlah sebuah legacy, bukanlah sebuah warisan yang diwarisi atau dimiliki oleh satu suku tertentu saja, oleh satu agama tertentu saja, atau oleh satu daerah tertentu saja, akan tetapi nasionalisme di Indonesia ini merupakan common project, adalah proyek bersama yang harus diusahakan, yang harus dijalankan, yang harus dikerjakan secara terus-menerus oleh seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali. Sehingga tantangan seberat apapun ke depan yang akan dihadapi oleh bangsa kita, saya pikir ketika kita berdiri pada nilai-nilai universal yang sama tadi sebagai common platform tadi, maka saya yakin dan percaya Indonesia ini akan baik-baik saja. Dan yang kedua adalah saya tidak pernah terlalu khawatir juga seperti apapun terpaan, ancaman radikalisme, ekstremisme, terorisme dan seterusnya, selama ada organisasi seperti NU dan Muhammadiyah, insya Allah Indonesia tetap akan baik-baik saja. Tentu saja kita berharap dua ormas besar Islam inilah yang akan menjadi lokomotif untuk menjaga kebinakaan, menjaga keragaman, menjaga keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pikir itu, semoga komunitas agama cinta ini terus berkembang dan berhasil menularkan virus-virus cinta ke berbagai atau ke seluruh pelosok negeri. Terima kasih. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Terima kasih Bang Mumin atas closing statement-nya, luar biasa. Saya persilakan narasumber yang lain, silakan closing statement-nya. Halo. Ada dari narasumber yang lain yang mau kasih closing statement? Kalau tidak, saya kembalikan ke Gus Soleh. Silakan.